Ketentuan mengenai tempat rekreasi dan kebun binatang turut diatur dalam peraturan PSBB transisi di ibu kota. Anak-anak dan ibu hamil dilarang mengunjungi objek wisata dan pusat perbelanjaan. Sudah bersama saya salah satu orang tua dari anak yang memiliki anak usia balita, ada Ibu Lestia Hairinisa. Selamat siang Ibu Lestia. Selamat siang, Mas Davi. Ibu Lestia, ini anak-anak kan sudah beberapa bulan terakhir di masa PSBB ini di rumah saja begitu. Apakah ada kegelisahan atau keinginan untuk bepergian keluar atau pergi ke tempat-tempat wisata? Seperti apa Bu, boleh diceritakan? Iya, jelas sih saya punya tiga anak, yang satu umur 8 tahun, yang satu umur 6 tahun. Itu kurang lebih udah 3 bulan di rumah. Kegiatan sekolah juga dilakukan di rumah. Bulan pertama mereka masih happy-happy aja, tapi pas udah bulan kedua mereka udah ribut untuk kangen sekolah, kangen untuk keluar rumah. Mungkin ya paling sering kita pergi sih ke tempat umum itu paling mall ya. Udah sih mereka sudah, aku bosen di rumah, aku pengen keluar gitu. Tapi ya kita menjelaskan untuk ya lebih baik di rumah dulu karena di keadaan di luar juga masih kurang bagus ya untuk anak-anak gitu sih. Bu, kan kemarin ini pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali, mal juga sudah mulai buka. Ada kekhawatiran nggak sih Bu ketika Ibu misalnya mengajak anak-anak pergi ke pusat perbelanjaan Bu tertular COVID, gimana Bu? Kebetulan sih saya sebelum anak-anak saya sudah keluar dulu ya, tapi ke supermarket sih ininya. Pertama mall buka tapi kan hanya supermarket aja. Nah saya coba ke sana, tapi kan sudah ada protokol khusus ya, jadi di depan kita sudah dicek suhu, terus kemudian ada cuci tangan dulu. Nah baru kemarin di Bekasi sudah mulai buka duluan mall. Saya mencoba membawa anak yang paling besar dulu ke mall, dan dia sendiri pun sudah merasa tidak aman gitu. Dia merasa, aku nggak apa-apa bener Bu kalau mau keluar gitu. Tetapi saya makin lagi, ya udah kita coba dulu. Tapi harus tetap cuci tangan, terus jangan megang sembarangan apa-apa. Terus hand sanitizer tuh selalu ada di kantongnya mereka gitu. Ya waspada aja sih, lebih waspada. Tapi ya mereka walaupun hanya pergi ke supermarket, mereka udah ikutan happy sih. Kemudian artinya Ibu sudah membawa anak-anak ke mall ya Bu ya kemarin Bu ya? Supermarket ya jatuhnya. Supermarket. Kalau untuk toko-toko semuanya di dalam mall itu, toko-tokonya belum buka semua, cuma hanya supermarket. Tapi dari situ juga dia mengerti akhirnya, oh ternyata semua masih pada tutup Bu, aku ke supermarket itu kenapa supermarket buka gitu. Ya karena memang itu kebutuhan umum, kita harus belanja ke situ. Nah paling kamu bisa untuk refreshing aja ya, dia hanya sekedar jajan-jajan di dalam supermarket aja gitu. Tapi kalau untuk taman bermain atau di mall kan biasanya suka ada playground. Nah kayaknya belum berani sih kita bawa ke sana. Belum berani Bu ya, artinya hanya terbatas di tempat-tempat tertentu saja. Iya, pokoknya yang penting masih ada pengawasan kita ya, karena kan dia akan selalu ada di dekat kita gitu. Baik, kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan dokter spesialis anak, Dr. Melanie Yudia Iskandar. Dokter, selamat siang dokter. Halo, selamat siang. Iya, dokter, ada kekhawatiran bagi orang tua ini ketika pusat perbelanjaan juga sudah mulai dibuka, tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka, ini mengajak anaknya begitu. Apa yang harus diperhatikan dok ketika mengajak anak ke pusat keramaian, salah satunya adalah tempat-tempat wisata dok? Oke. Ya penyebaran dari virus corona itu kan udah jelas ya, untuk pencegahannya kita harus bisa mengcover wajah, jadi tidak pegang-pegang pakai masker, lalu kebersihan tangan, sama yang ketiga adalah keep distance, menjaga jarak ya, jarak 1,5 sampai 2 meter. Nah menurut saya hal itu untuk dewasa aja susah dikontrol gitu, apalagi buat anak kecil yang dia untuk mengontrol diri sendirinya aja sulit gitu ya. Jadi menurut saya alangkah baiknya untuk anak-anak yang masih belum bisa mengontrol dirinya itu tetap stay di rumah, tidak keluar rumah gitu.
Usia berapa sih dok ketika misalnya terpaksa seorang anak harus ikut orang tuanya begitu pergi ke tempat wisata atau pusat perbelanjaan. Usia berapa dok kira-kira yang memang harus membutuhkan perhatian lebih yang rentan terkena penyakit dok di dalam mall itu? Yang pasti untuk 5 tahun ke bawah mereka belum bisa mengontrol gerakannya, ya. Lalu itu sebenarnya yang menilai adalah orang tuanya sendiri, ya. Orang tuanya yang melihat seberapa siapnya si anak itu bisa diminta untuk tidak menyentuh hidungnya, tidak menyentuh wajahnya, maskernya tetap dipakai, tidak dibuka-buka, gitu ya. Tiap anak punya masing-masing kesiapan, gitu ya. Jadi yang pasti untuk 5 tahun ke bawah itu udah pasti tidak bisa. Di atas 5 tahun orang tuanya menilai, mungkin nggak anak saya itu benar-benar pakai masker nggak dilepas-lepas nih, gitu. Mungkin nggak ya anak saya tangannya nggak pegang macam-macam barang, gitu. Benar-benar cuma ditaruh di sebelah tangannya aja, gitu misalnya. Mungkin nggak dia nggak lari kemana-mana, gitu. Ya, jadi orang tuanya yang menilai seperti itu. Kita juga masih bersama ada Ibu Lestia. Ini barangkali Ibu Lestia ada yang ingin ditanyakan langsung pada dokter mumpung ada ahlinya di sini terkait membawa anak khususnya di pusat perbelanjaan. Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Silakan Ibu Lestia. Iya sih sebenarnya tadi dari dokter sih sebenarnya saya sangat setuju sekali ya. Makanya saya mencoba membawa anak yang paling besar dulu gitu untuk mengontrol. Tapi karena dia udah di atas 5 tahun, udah umurnya 8 tahun, sudah mulai mengerti. Jadi dia memang tidak lepas masker atau apa. Cuma yang saya mau tanyakan ya dok, mungkin ternyata memang betul sih anak kayaknya tidak bisa mengontrol. Karena pada saat sekolah saja di TK dan di SD, itu anak saya dalam hitungan sebulan atau 2 bulan itu pasti flu. Pasti ada flu, ada demam. Tapi selama COVID ini, selama di rumah saja, ya alhamdulillah mereka sehat-sehat saja sih gitu. Maksudnya nggak ada, malah jarang, belum alhamdulillah nggak terkena flu gitu. Jadi yang saya ingin kalau misalkan keluar itu harusnya untuk anak-anak sebenarnya apa sih yang harus dia lakukan gitu loh. Si anak ini tuh, atau enggak kita deh tips untuk ke orang tua untuk menjaga anaknya lagi tuh pada saat mau dibawa keluar rumah, pada saat pandemi ini, itu harus seperti apa sih, dok? Boleh dijawab, Dokter Melani, silakan. Oke, selamat siang untuk Ibu Lestia ya. Betul. Siang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sudah pasti di luar sana itu kan kita nggak bisa mengontrol ya. Ada virus, ada bakteri gitu ya, orang ramai, pasti juga nggak semuanya yang orang ramai itu sehat gitu. Ya pastinya kalau misalnya nanti new normal itu ya tetap harus dijaga penggunaan maskernya, kebersihan tangannya, juga nggak boleh ke tempat yang terlalu ramai ya. Untuk anak-anak itu jangan malah dibawa ke tempat misalnya pasar yang terlalu ramai gitu, itu dihindarin gitu. Untuk mereka berteman nih, kan mereka juga punya teman ya. Mungkin ada yang mau main ke rumah gitu, anak kecil juga, sebayanya dia itu sebenarnya tuh aman nggak sih dok? Gitu. Jadi sebayanya mereka aja mungkin main bola di teras rumah bareng gitu. Iya. Ya kalau untuk main bola sepertinya untuk saat ini belum ya, karena kan kita harus keep distance ya. Untuk bermain bola nggak bisa, karena dia ada kontakan, ada kontak tubuh. Nah, ya untuk saat ini mungkin belum bisa, Bu. Ya, untuk kecuali kalau memang udah diperiksa gitu, satu keluarganya di sana memang sehat, terus di keluarga ibu juga sehat semua, benar-benar memang udah diperiksa, ya mungkin bisa aja main bareng. Tapi kan kita nggak tahu ya, kalau sekarang kan nggak semuanya periksa, ya paling minim misalnya rapid test saja gitu, ya kan nggak semuanya seperti itu. Baik. Iya sih. Baik, tapi saya penasaran nih sama Ibu Lestia, ketika mengajak anak kemarin ke pusat perbelanjaan atau pergi, ada nggak persiapan khusus atau barang-barang khusus yang dibawa ketika itu, mungkin selain hand sanitizer, apalagi saat itu, Bu? Ya itu pas pada saat berangkat kita sudah mengingatkan untuk tidak terlalu dekat dengan orang.
Kemudian kalau misalkan kamu batuk, kamu memang harus pakai masker ditutup. Dan tangan harus selalu dalam keadaan bersih. Jangan megang apa-apa. Jadi kalau misalkan dia mau misalkan dia mau sesuatu, mau biskuit gitu, buang mau biskuit, ya udah kita yang ambilin. Nanti pas pada saat sudah selesai ke supermarket gitu, kita ke arah mobil lagi, sebelum masuk mobil lagi mereka sudah cuci tangan lagi. Itu aja sih yang saya lakukan kemarin. Dan itu anaknya ngikutin sih. Baik. Terakhir ke Dokter Melani, closing statement, dokter, seperti apa persiapan yang harus dilakukan oleh orang tua ketika harus terpaksa membawa anak-anak ini ke tempat umum, khususnya tempat wisata, dokter? Ya, jadi untuk orang tua yang masih mempunyai anak balita di bawah 5 tahun, sebaiknya tidak membawa anaknya ke tempat umum. Untuk anak yang di atas 5 tahun, kalau memang dilihat sudah siap, sudah bisa mengikuti instruksi dari orang tuanya, sudah bisa mengontrol gerakannya, sudah bisa tidak membuka masker sebentar-sebentar, ya boleh dibawa, tapi tetap harus menggunakan masker, harus menjaga kebersihan tangan, jadi tangannya nggak boleh sebentar-sebentar pegang daerah muka, sama satu lagi menjaga atau menghindari tempat keramaian. Jangan dibawa ke tempat yang terlalu ramai. Keep distance-nya tetap dijaga, ya, jarak amannya kurang lebih 2 meter. Baik, terima kasih Dokter Melani. Mudah-mudahan pesannya sudah ditangkap oleh para ibu yang ingin mengajak anak-anaknya bepergian di masa PSBB transisi ini. Terima kasih sekali lagi Dokter Melani dan Ibu Lestia sudah bergabung bersama kami. Selamat siang.